Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib dan elektronik dimanapun Anda berada, semoga sohib sekalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang barokah, serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke ya, untuk kali ini saya mendapatkan servis panggilan kulkas merek LG ini. Jadi untuk keluhan kulkas ini adalah atas mau dingin, tetapi yang bawah ini tidak mau dingin. Nah, jadi apanya ini yang bermasalah? Yang jelas kalau mau dingin itu kompresor bekerja dengan baik. Nah, lalu yang kedua, mesin sudah pasti hidup ya. Tadi sudah sempat saya lihat, saya cek, dan kita akan telusuri apa penyebabnya. Untuk kulkas 2 pintu ini penyebabnya yang atas dingin bawah tidak mau dingin ada beberapa faktor. Satu, bisa disebabkan oleh timer yang tidak bekerja. Yang kedua, bisa disebabkan oleh defrost thermal atau bimetal yang tidak mau bekerja. Dan yang ketiga, atau heater pemanas yang tidak mau mencairkan es yang berada di evaporator atas ini ya. Jadi yang langkah pertama harus kita lihat adalah di bagian defrost thermal atau bimetal beserta heaternya. Kita cek putus atau tidak, atau bekerja dengan baik atau tidak. Lalu yang kedua kita tes untuk timernya ya. Nah, jadi kita buka dulu ini di bagian ini. Kebetulan tadi sudah saya buka ya. Bagaimana cara membuka ini? Tadi sebenarnya ini ada kipasnya, kipas di sini. Nah, di depan muka kipas ini ada tutupnya ini. Nah, karena ini kerusakannya beku di atas itu sudah sangat banyak, sudah sangat kronis ya. Jadi kita harus sabar untuk melepas ini. Kita siapkan air panas. Jadi kita siram dikit-dikit, kita lepas ini ya. Ini bautnya dilepas, baut yang di lubang ini. Lalu setelah lepas juga kita lepas kipasnya ini. Nah, jadi ngelepas kipas ini kuncinya ada di atas ini ya. Kita tarik dulu ke atas pelan-pelan, kita pastikan esnya sudah agak mencair, disiram dengan air panas. Nah, lalu angkat di bawahnya dan lepas soket kipasnya. Jadi untuk cara melepas ini mudah ya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Mantap. Oke ya, setelah terlepas semua penutupnya itu, lalu di sini ini pasti banyak es yang menggumpal karena heater yang di sini itu tidak mau bekerja. Kenapa heater ini tidak mau bekerja? 3 faktor ya, dari timernya yang nggak menyala, bisa dari bimetal atau defrost thermal yang tidak menyala, atau heaternya sendiri putus. Jadi kita harus cermat ya. Nah, di sini ada banyak soket. Nah, jadi kita tes ya. Untuk yang soket heater ini kita tes pakai multitester. Nah, jadi kita harus siap alat seperti ini ya, multitester. Kita posisikan pada ohm. Nah, untuk kulkas merek LG ini ya, LG jenis ini untuk kabel heaternya adalah kabel pink. Jadi di sini kabel pink itu dipasang soket ya. Nah, kita lepas soketnya. Nah, jika soket ini sudah terlepas, kita ukur dengan multitester posisi AVO meter kali 10. Langsung kita tes ya, putus atau tidak. Ini kabel pink, kita masukkan sini. Ternyata terhubung dengan baik ya. Nah, terlihat sohib ini jarumnya bergerak ya. Jadi heater ini diagnosa tidak putus. Ini insya Allah bisa panas nanti ya. Kita pasang lagi. Nah, setelah kita pasang lagi,
kabel bimetal ini ya. Kalau bimetal ini tidak bisa kita cek dengan tester, sebenarnya bisa sih, tetapi kita memerlukan suhu yang dingin. Jika suhunya dingin sesuai batas derajat Celcius yang ditentukan, defrost ini akan terhubung. Jadi ini harus posisi di rendam es atau di posisi dingin dia baru tersambung. Karena posisi kulkas kita sudah dicairkan esnya, jadi kita tidak bisa mengetes ini. Jadi untuk langkah kedua kita tes dulu di timer di bawah ya, di posisinya di mesin kulkas. Oke ya, kalau untuk defrost ini, defrost thermal ini atau bimetal ini bisa langsung diganti aja kalau Sohibia dan elektronik berkenan untuk mengganti, karena ini juga sering rusak. Tapi alangkah baiknya kita buat analisa yang tepat biar tidak mengalami kesalahan diagnosa. Oke ya, kita langsung menuju ke timer sebelum mengganti defrost thermal atau bimetal ini. Nah oke, ini kita di posisi akan mengecek timer ya. Jadi posisi timer itu ada di sini. Nah seperti ini. Nah saya lepas ya, jadi di samping kompresor untuk kulkas LG ini posisi timernya. Jadi untuk mengetes timer ini sangatlah mudah ya, tinggal kita lihat. Nah di sini ada ya, ini untuk as dinamonya ini ditutup lem. Kadang timer itu ada yang tutupannya kaca, jadi terlihat dinamo ini berputar enggak, dinamo timer ini. Kalau tidak berputar berarti rusak, kalau berputar berarti bagus. Karena untuk jenis timer ini kan ditutup dengan sealer ya, dengan sealer. Nah, jadi saya harus membersihkan sealer ini dengan cutter ya. Hati-hati membersihkannya, karena tadi saya membersihkan ini tangan saya kena cutter, nggak apa-apa ya. Nah, laju kita tes, langsung kita hidupkan saja. Kita colokkan di cek AC 220 nya, kita hidupkan ya. Oke, untuk timer ini berbunyi tek. Nah ini berarti timernya bekerja. Jadi untuk pastinya kita lihat dari lubang ini. Nah timer ini berputar. Kalau berputar dia kelihatan ada pergerakan seperti gear-gear itu berputar ya. Mungkin kalau dari kamera HP tidak terlihat, tapi saya melihat langsung ini terlihat kalau timer ini bekerja. Nah karena timer ini tadi saya putar di posisi heater, jadi dia sekarang sedang memanaskan, mencairkan es batu di dalam. Tetapi itu ya, untuk bimetalnya atau thermal defrostnya itu dihubungkan dulu. Jadi kalau dia hubung, heaternya akan bekerja. Nah, jadi ini kita putar dulu ya di posisi hidup, kita putar pelan-pelan. Nah ini posisi hidup, jadi dia mendinginkan. Nah seharusnya tadi pas kita hidupkan timer ini di posisi hidup, jadi kita putar sampai ketemu ya, ini ya tombolnya yang diputar sampai ketemu mesin kompresor ini berhenti berdengung, berarti itu posisi header di atas sedang bekerja. Jadi begitu ya cara mengecek timer yang normal dan yang rusak. Nah, jadi untuk diagnosa ini timer bagus. Nah karena kita tadi sudah mengetes heaternya bagus, tidak putus, dan timernya ini juga bekerja dengan baik, berarti tersangkanya ada di sini, di thermal defrost atau biasa disebut bimetal. Oke ya, untuk kulkas kali ini diagnosanya adalah kerusakan pada thermal defrost atau bimetal. Oke, kita ganti dulu ya. Nah oke ya, ada poin yang belum saya sampaikan. Jadi untuk es batu yang menempel di sini itu harus dibersihkan sampai bersih ya, karena ini ada saluran hisap juga, ini juga harus bersih. Jadi kita merebus air panas itu yang banyak,
Nah, kita siramkan di bagian sini juga, bagian lubang-lubang hisap ini udara untuk biar dingin itu bisa terembus ke bawah ya. Lalu untuk pipa buang yang di situ, di pojok situ ya, itu juga harus lubang juga, karena kalau itu tersumbat itu juga akan menyebabkan dingin ke bawah itu tidak lancar. Nah, jadi untuk tips biar dinginnya turun ke bawah, poinnya seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pasang dulu ya di thermal defrost atau bimetal ini. Nah, untuk pengingat kembali, ada beberapa poin yang belum saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk thermal defrost ini jika tidak bekerja, maka pintu bagian bawah ini tidak akan dingin. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau untuk heater ini ya, yang kabel pink ini terhubung, berarti dia normal. Nah, di sini ada juga fuse, karena saya ngecek ini normal tadi dengan multitester ya. Jadi untuk multitester itu walaupun ini normal, belum jaminan heater ini akan bekerja kalau fuse yang kabel biru merah ini putus. Jadi fuse ini dipastikan harus nyambung jika menggunakan metode cek multitester tadi. Nah, jika menggunakan metode sambung langsung tadi, lalu di timer kita putar di posisi mesin mati, maka heater akan bekerja. Kita pegang saja heaternya di sini. Nah, jika kita pegang ini udah mulai hangat ya, sekitar 5 menitan, berarti heater ini normal. Nah, ini ya sudah selesai pemasangan thermal defrostnya atau bimetalnya. Lalu kita coba, kita tutup dan kita tunggu kabar sekitar 2-3 hari. Jika tidak ada komplain dari konsumen, berarti kulkas ini telah bekerja dengan baik. Oke ya, kita tutup dahulu ya. Oke ya, alhamdulillah kulkas sudah selesai. Tadi terdiagnosa kerusakan pada thermal defrost atau bimetal ya, sudah saya ganti dan inilah hasilnya. Kita tunggu selama 1 minggu, dan biasanya untuk kerusakan dengan pengecekan seperti tadi itu sudah pasti kerusakan hanya ada di bimetal atau thermal defrost saja. Ini saya sudah yakin baik 100%, karena untuk pipa-pipa yang tersumbat sudah dihilangkan dengan air panas, dan kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan tutorial dari kami bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.